Bayangkan saudara-saudaraku semua, ini ada hewan yang bisa kehilangan sampai 40% cairan tubuhnya. Kalau ini terjadi pada kita manusia, ini berarti kematian. Tolong, berikan aku air. Nah, lalu begitu si hewan ini menemukan air, ia dapat meneguk hingga 200 liter cuma dalam 3 menit dan hewan tersebut bisa tetap hidup normal. Nah, sebagai catatan, saudara-saudaraku semua, apabila kita manusia meneguk air hingga sampai 200 liter, maka Tolong, ini akan mengakibatkan berikan hal aku yang air. fatal. Sel darah kita membengkak, bahkan bisa saja mengalami pecah pada sel-sel darah kita. Nah, hewan tersebut, saudara-saudaraku semua, adalah unta. Dan jauh sebelum laboratorium modern ini membuka rahasia hewan ini, Al-Quran ini sudah menyebutnya, bahkan bukan setelah langit, bukan setelah gunung, bahkan bukan setelah bumi, tetapi sebelum ketiganya. Nah, saudara-saudaraku semua, di video kita kali ini, kita akan melihat apa yang ilmuwan temukan mengenai unta dan bagaimana ini dapat berhubungan atau terhubung dengan apa yang Al-Quran sampaikan 14 abad yang lalu. Tentunya kita akan mengkaji apa yang disampaikan Al-Quran dari beberapa kitab tafsir yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, akan tetapi saya akan jujur ini dari awal. Tidak semua klaim yang beredar di internet soal unta ini, ya, soal keajaiban unta ini benar. Bahkan dalam riset yang saya lakukan untuk video saya kali ini, saya menemukan 1-2 hal klaim populer yang ternyata memang tidak berdasar. Kita akan melihat mana yang kuat secara ilmiah dan mana yang perlu kita waspadai. Teman-teman, yuk kita mulai tadabbur kita di video kita kali ini. Yuk, mari kita mulai. Not all claims online are accurate. Some need to be re-examined. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Saya Kang Legend dari channel Quantum Albab, dan di video kita kali ini merupakan video bagian dari seri menelaah ayat-ayat tentang alam yang ada di dalam Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah dengan 2 pendekatan disiplin ilmu sekaligus. 1, berdasarkan tafsir Al-Quran. 2, berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan dan sains. Secara berurutan dan akan dilakukan sejujur-jujurnya. Metodologinya sangat sederhana. Kita periksa dulu apa kata para mufasir tentang ayat tersebut, baru kita lihat apa kata sains, dan kita tidak akan melakukan sebaliknya. Dan kita akan melakukan dengan sejujur-jujurnya tanpa cocok logi. Artinya kita akan berusaha secara saintifik, ya ilmiah, baik itu dari sisi tafsir Al-Qur'annya ataupun dari sisi ilmu pengetahuannya. Ada kecocokan, yaitu cocok. Kalaupun tidak ada kecocokan, kita tidak akan memaksakan sehingga menjadi cocok logi. Dan kita tahu bahwa ilmu agama dan sains pada dasarnya dua-duanya adalah ranah yang berbeda.
Sains berdiri sendiri dengan cara pembuktian ilmiahnya, dan ilmu agama pun, khususnya ilmu Islam, ini berdiri sendiri dengan dalil Al-Quran dan sunnah atau hadis yang sahihnya. Nah, kita akan mencoba menjembatani bagaimana ilmu agama dan sains ini dua-duanya sejalan, seiring, dan sebenarnya ini seperti dua tangan kita yang menunjuk ke benda yang sama, ya, tetapi menggunakan pendekatan cara yang berbeda. Karena saya yakin kedua-duanya ini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia. Dan di akhir setiap pembahasannya kita akan jujur soal mana hubungan yang benar-benar kuat dan mana yang cuma terlihat mirip ataupun dipaksakan. Yuk, kita mulai. Satu fakta dulu ya, saudara-saudaraku semua, sebelum kita masuk ke ayatnya. Unta ini berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, sains, ternyata punya sistem pendingin otak yang membuat suhu darah yang masuk ke kepalanya ini 3 derajat lebih rendah dari suhu darah di tubuhnya yang lain, ya. Tanpa listrik, tanpa mesin refrigerator gitu ya, tanpa kulkas, tanpa mesin pendingin, hanya berupa susunan pembuluh darah saja. Dan kita nanti akan bahas ini lebih detail ya di video kita kali ini. Tapi mari kita pahami dulu kenapa unta yang dipilih untuk diperhatikan lebih dahulu sebelum langit, sebelum gunung, dan sebelum bumi. Baik saudara-saudaraku semua, kita bacakan ayatnya terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rupiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal aradi kaifa sutihat. Kenapa unta yang disebut ya? Bukan gajah, bukan paus, bahkan mungkin bukan elang. Ayatnya ini kan tadi afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka, ya mungkin tujuannya kita gitu ya, manusia, tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Ini adalah surat Al-Ghasyiyah ayat 17 ya. Nah, sedikit mengenai ayat ini, mengenai surat ini. Surat ini turun di Mekah pada masa awal dakwah Rasulullah ya. Jadi ketika tengah mendakwahkan konsep tauhid dengan tema besar, tentunya ini mengajak manusia merenungkan atau merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah lewat hal-hal yang ada di sekitar mereka. Artinya di sekitar kaum Quraisy. Unta, langit, gunung, bumi. Ini disebut berurutan dalam ayat-ayat setelahnya. Jadi tidak ada riwayat khusus tentang peristiwa tertentu yang melatar belakangi ayat ini secara spesifik ya. Ini perlu disampaikan apa adanya, jadi bukan dikarang demi dramatisasi. Jadi kenapa bukan gajah ya? Kenapa unta? Ini bukan pertanyaan retoris kosong. Ini pertanyaan yang benar-benar pernah diangkat oleh Imam Al-Qurtubi, ulama besar abad ke-13, dalam tafsirnya yang berjudul Al-Jami'u li Ahkami Al-Qur'ani ya. Harusnya pengucapan bahasa Arabnya udah benar ya. Al-Jami'u ini mubtada ya, sehingga didomah. Lalu Ahkami ini majrur ya karena didahului oleh lam, dan Al-Qur'ani ini mudhof ilaih sehingga memang majrur juga. Jadi kalau diartikan ini adalah himpunan atau pembahasan hukum-hukum Al-Qur'an. Nah, di dalam tafsirnya ini Imam Al-Qurtubi ini menyinggung bukankah
gajah itu lebih besar dan lebih menakjubkan secara kasat mata? Dan jawabannya lebih cerdas dari yang kita kira. Karena Al-Quran tidak berbicara kepada bangsa yang abstrak. Ia berbicara kepada manusia yang nyata, di tempat yang nyata, dan pada zaman yang nyata. Yaitu ketika Al-Quran ini diturunkan, pertama kali ditargetkan untuk kaum Quraisy. Nah, bagi orang Arab di Gurun Arabia, unta itu bukan sekedar hewan. Unta adalah segalanya. Unta adalah kendaraan, gudang makanan, bank berjalan, dan kompas hidup mereka. Menyuruh mereka, orang Quraisy ini, memperhatikan unta ini sama seperti menyuruh seorang insinyur modern. Ya, misalkan menyuruh saya yang pada dasarnya seorang programmer, seorang software arsitektur untuk memperhatikan lebih dalam komputer yang ia pakai sehari-hari dengan kesadaran bahwa ia itu belum pernah benar-benar melihat komputernya tersebut. Nah, akan tetapi, saudara-saudara semua, ini ada lapisan yang lebih dalam, bukan hanya sekedar tadi, sekedar target audiensnya adalah orang Arab. Unta ini dipilih bukan karena ia dekat, bukan karena ia menyimpan sesuatu yang diperlukan untuk orang Arab, tetapi unta ini benar-benar menyimpan kompleksitas yang kekomplekannya tersebut setara dengan langit, gunung, dan bumi, cuma dalam skala yang bisa dijangkau oleh tangan manusia. Lalu kedua, teman-teman, ini adalah tafsiran dari Imam At-Tabari ya, yaitu perintah tafakur yang aktif. Imam At-Tabari dalam kitabnya Al-Jami'ul Bayan ini menekankan kata kerja yanzuru ya, dari akar kata an-nazor. Jadi bukan menggunakan kata ro'a, tetapi menggunakan kata nadoro. Jadi bukan sekedar melihat dengan mata, tapi merupakan tafakur yang aktif dan sadar. Ini bukan ajakan pasif untuk sekedar melewati unta di jalanan. Ini adalah perintah untuk berhenti, memperhatikan dengan sesama, menggali dan mentadaburi ayat tersebut. Selanjutnya adalah tafsiran yang diberikan oleh Profesor Quraish Shihab ya, merupakan ulama kontemporer zaman sekarang. Dalam tafsirnya yang berjudul Al-Misbah ini mencatat sesuatu yang sering kita lewati ya, yaitu penggunaan kata ila yang berarti kepada, dan ini maknanya dalam dan benar-benar sangat dalam dan sangat intim. Jadi bukan menggunakan fi yang berarti di dalam ya, secara umum, bukan ala yang berarti pada permukaan, tetapi ini menggunakan ila yang menuju ke dalam, masuk, menyelami. Jadi Imam At-Tabari tadi fokus pada kata nazoro ya, yang berartinya sama, melihat lebih dalam. Ini juga diperkuat lagi dengan kata ila yang mengandung makna kepada, tetapi lebih dalam, masuk ke dalam, dan menyelami. Jadi ini teman-teman, berdasarkan dua pilihan kata tadi saja, nadoro dan ila, berarti ayat ini bukan undangan wisata. Ini adalah undangan saintifik. Undangan seorang profesor kepada murid-muridnya untuk mengkaji ayat ini lebih dalam. Selanjutnya, saudaraku semua, adalah tafsiran yang diberikan oleh Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya berjudul Tafsir Ibnu Katsir. Beliau ini fokus pada paradoks, kekuatan, dan kelemahan. Nah, Imam Ibnu Katsir ini, ulama abad ke-14, ini menangkap sesuatu yang para ilmuwan baru bisa menjelaskannya secara
molekuler berabad-abad kemudian. Dan kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab yang paling populer dan banyak dijadikan rujukan oleh para ulama. Tetapi kitab Ibnu Katsir ini termasuk kitab yang cukup sulit untuk dipelajari ya, selain tafsir Jalalain. Nah, tafsir Ibnu Katsir ini terkadang kita harus mengambil kesimpulan sendiri karena memang sering menjelaskannya tanpa ada kesimpulan gitu ya. Kita harus berusaha untuk mencari kesimpulannya. Nah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan unta ini adalah makhluk terkuat sekaligus makhluk yang lembut. Jadi unta ini bisa memikul ratusan kilogram gitu ya, sambil berjalan-jalan ke sana kemari tanpa air dan berjalan di gurun pasir, bahkan bisa menendang dengan kekuatan yang sangat mematikan dan bahkan bisa menggigit juga. Sama persis seperti yang dialami oleh Abu Jahal atau Abu Lahab. Mereka dikarenakan sering mengganggu Rasulullah sampai Bahaya jika dimarahi atau istilahnya itu Namun dikejar-kejar biasanya oleh tunduk unta pada ini. manusia. Ya. Nah, namun untuk seorang anak kecil pun ini ternyata bisa menuntun unta ini dengan seutas tali tipis. Jadi di sini bisa dilihat unta kadang bisa agresif, unta juga kadang bisa sangat lembut dan sangat menurut ke tuannya sampai dituntun oleh anak kecil karena dia tuannya, unta ini tetap taat. Dan itulah kelebihan unta daripada manusia. Nah, Ibnu Katsir tidak punya kata untuk neurobiologi ya. Karena di zaman itu belum ada ilmu membahas mengenai neurobiologi ini. Tapi secara fisiologis ini bukan kebetulan. Jadi unta itu memiliki ambang batas respon fight or flight yang disetel berbeda melalui ribuan tahun domestikasi. Sehingga sistem saraf otonom mereka merespon kehadiran manusia yang dikenal dengan cara neurobiologis yang sangat berbeda dari respon mereka terhadap predator. Jadi si Abu Jahal dan Abu Lahab ini dikenali oleh unta sebagai predator, sehingga wajar saja untanya ini menjadi garang gitu ya ketika menghadapi Abu Jahal dan Abu Lahab ini. Nah, Ibnu Katsir melihat paradok itu dengan mata kepalanya dan menganggapnya ini sebagai tanda yang patut direnungkan. Ribuan tahun domestikasi telah membentuk respons biologis unta yang sangat unik, membentuk ambang batas fight or flight yang lebih stabil, membuatnya tetap tenang di gurun yang keras. Selanjutnya, sobat-sobat semuanya, saudara-saudaraku semuanya, ini adalah tafsiran dari ulama kontemporer lainnya ya, selain Profesor Quraisy Shihab. Adalah tafsiran dari Imam Asy'arawi. Imam Asy'arawi ini fokus pada teguran yang menyentil. Jadi Syekh Al-Mutawalli Asy'arawi ini mengambil sudut pandang yang tidak terduga dan justru karena itu paling menusuk. Beliau berbicara tentang unta bukan dengan rasa kagum ilmiah ya, tapi dengan nada teguran. Dan dalam tafsirnya ini Imam Asy'arawi berkata seperti ini. Unta dengan kekuatannya yang luar biasa itu, jika diperintahkan menderum di atas batu keras sekalipun, ia akan melakukannya tanpa protes. Ia pasrah, bergantung dengan apa yang disuruh oleh tuannya. Dan kita ya mungkin dalam bahasa Imam Asy'arawi itu, dan kamu manusia katanya yang jauh lebih lemah dari unta, kenapa tidak pasrah dan kenapa kita justru membangkang dan sombong. Ini adalah tafsir yang melompat dari biologi ke etika dalam satu napas. Jadi unta bukan hanya hewan yang menakjubkan secara teknis,
ia adalah cerminan bagi manusia untuk berpikir dan untuk muhasabah diri. Nah, teman-teman ya, Imam Ash-Sharawi juga ini menyampaikan satu observasi yang hampir terasa seperti catatan ilmiah. Beliau menyebutkan cara berjalan unta ini sangat sangat identik gitu ya, dan sangat spesifik. Jadi unta ini berdasarkan observasi Imam Ash-Sharawi, karena beliau kan ada di Mesir, jadi ya wajar bisa melakukan observasi dengan detail. Jadi unta itu kalau mengayunnya itu ini seperti perahu yang dikayu. Jadi jalannya itu kiri-kiri, kanan-kanan. Kedua kaki sisinya itu akan maju bersamaan. Jadi tidak berlari seperti macan gitu ya, yang larinya dua-dua, depan belakang, atau hewan lainnya yang mungkin bergantian antara kaki satu dengan kaki yang lainnya. Tetapi unta ini seperti seperti perahu yang dikayu. Jadi kiri dua-duanya, kaki depan, kaki belakang, kanan dua-duanya. Jadi kiri-kiri, kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kanan. Dan inilah kelebihan dari unta secara biomekanika ya. Jadi kalau Imam Ash-Sharawi menyebutnya ini adalah perahu darat gitu ya. Nah, kembali lagi dalam terminologi biomekanika modern, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana makhluk hidup bergerak ya, bahwa gaya berjalan seperti ini disebut sebagai pancing gait ya, dan ia menghasilkan gerakan menyamping secara secara langsung atau lateral osilasi yang khas. Dan lebih penting lagi, gaya berjalan ini secara signifikan ini akan mengurangi ground reaction force atau tekanan pada lutut, sehingga keausan sendi-sendi pada unta ini lebih kuat daripada hewan-hewan lainnya. Jadi bisa kita pahami kenapa unta dapat berjalan sampai ratusan kilometer tanpa minum, membawa beban yang sangat berat, berbeda dengan kuda, karena dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan dengan kebiasaan jalannya itu kayak minggir-minggir kiri gitu, minggir-minggir kanan ya. Kiri dulu, dua-duanya baru kanan. Jadi itu yang disampaikan oleh Imam Ash-Sharawi. Walaupun pada saat itu karena beliau bukanlah ahli di bidang biomekanika gitu ya, tetapi tanpa mengetahui istilah-istilah tersebut, berdasarkan observasinya ini bisa menjelaskan secara detail kepada kita. Dan ia merasakannya, menyimpannya dalam satu prasa puitis yang sangat presisi. Nah, kenapa saya menyebutkan prasa puitis yang sangat presisi? Karena Imam Ash-Sharawi ini terkenal dengan kebagusan tafsirnya ya, dari secara tata bahasa, grammar bahasa Arab, dan ilmu balaghah. Tafsir karya Imam Ash-Sharawi ini lebih kental. Nah, terakhir teman-teman, sebagai penutup dari tafsiran yang diberikan oleh para ulama sebelum kita masuk ke segmen kedua ya, yaitu menjelaskan fakta sainsnya, yaitu penjelasan atau tafsiran yang diberikan oleh Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini menjelaskan bahwa ayat mengenai unta ini dari sisi planning atau perencanaan yang sempurna. Jadi Imam Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Jilalil Quran ini menggunakan frasa yang mencolok, yaitu tadi ya, perencanaan yang sempurna. Bagi seorang ilmuwan, frasa ini terdengar seperti klaim yang harus dibuktikan. Dan seperti yang akan kita lihat di segmen nanti berikutnya, ternyata pembuktiannya ini datang dalam bentuk yang sangat konkret. Emang tugas kita
orang yang paham mengenai sains dan teknologi untuk membuktikan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Quran ataupun apa-apa yang disampaikan oleh ulama-ulama mengenai tafsirnya. Kita harus mencari bagaimana ilmu pengetahuan ini sejalan dengan apa yang For mereka centuries, sampaikan. texts have Tentunya inspired awe. dalam Now, batasan kita science tidak seeks to understand cocoklogi. the reality. Nah, Let us examine the data. catatan penting, perasa perencanaan yang sempurna ini, Said Kutub, adalah ekspresi keimanan seorang mufasir. Jadi sebenarnya sih bukan klaim teknis ilmiah. Dan kita akan jaga garis ini tetap jelas. Jadi maksudnya si unta ini sebenarnya merupakan desain yang Allah telah berikan untuk kesempurnaan. Jadi unta ini mencapai kesempurnaan bukan hanya salah satu bagiannya, ini ditopang oleh seluruhnya. Otaknya, kakinya, hidungnya, kulitnya, punduknya, dan semua itu oleh Allah dirancang secara sempurna. Dan kita akan membahasnya nanti di segmen kedua, bagaimana sains dan teknologi mengungkap itu semua. The dromedary is a master of extremes. Its blood cells expand to hold vast water reserves. Its fur acts as a perfected by nature to endure.